Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan ini, hidup dan iman kita dibangun dan dikuatkan. Karena firman Tuhan, kebenaran yang memerdekakan kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan yang akan menolong setiap kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan kita akan berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, supaya Tuhan yang akan menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya. Sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Kita mengerti kehendak-Nya dan juga melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala perlindungan penyertaan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dan urapi juga kami semuanya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Dan kami pun akan mengerti kehendak-Mu dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Kolose 3 ayat 13 dan 14. Saya bacakan untuk kita semua. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan di kota Kolose supaya sabar. Ya, sabar seorang terhadap yang lain. Ya, mungkin kita menghadapi orang-orang yang emosian, menghadapi orang-orang yang tidak bisa menguasai diri, ya, terhadap orang-orang yang sering marah-marah terhadap kita. Sabar. Bahkan orang-orang yang seringkali tidak, istilah gimana ya, tidak bisa ditegur sekalipun, sabar. Ya, seorang akan yang lain, ya, dan ampuni. Ya, ini pengampunan menjadi satu kunci penting di dalam sebuah hubungan. Karena cepat atau lambat, satu dengan yang lain ada saja kesalahan itu. Ya, butuh ada pengampunan. Ya, seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ini jangan sampai ya ada orang benci sama kita, kita juga benci. Orang dendam sama kita, kita ikut dendam. Jangan. Sebaliknya, sabar. Ya, ketika orang lain gak sabar, kita yang mulai sabar. Ketika ada orang dendam, mungkin marah, benci, kecewa dengan kita, jangan ikut-ikutan. Kita yang harus merendahkan diri, kita yang harus ya mulai untuk memulihkan hubungan, rekonsiliasi. Ya, karena sesungguhnya iblis suka membuat perpecahan, iblis suka membuat gesekan, kekacauan, bahkan dibikinnya kesalahpahaman timbul seringkali ya. Ya, seringkali terjadi kesalahpahaman, kita nggak paham, seakan-akan kita tahu segalanya. Ya, maksud si A apa, kita nangkapnya beda. Hal-hal yang demikian kadang terjadi dalam sebuah relation atau hubungan. Karena itu, yuk, seperti yang kata firman Tuhan pagi hari ini, sabar seorang akan yang lain, ampuni seorang akan yang lain apabila yang lain menaruh dendam. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, Tuhan pun mengampuni kita yang berdosa ini. Ya, perbuatlah juga kita yang diampuni ini juga bisa mengampuni orang lain. Ini menjadi penting. Ya, karena sekali lagi dalam sebuah hubungan selalu saja akan ada masalah dan gesekan terjadi. Tetapi kita harus menyikapinya dengan dewasa. Ya, karena kasih itulah yang akan menyatukan, mengikat dan menyempurnakan. Ya, jadi artinya begini.
Kalau ada masalah di dalam sebuah relation, baik itu dalam sebuah komunitas, entah itu gereja, teman kerja, di keluarga, di masyarakat, dan dimanapun itu, dengar baik, belajar untuk sabar. Jangan mengedepankan emosi, ya, jangan mengedepankan, ya istilahnya, kemarahan terlebih dahulu. Karena seringkali penyesalan datang di belakang. Sebaliknya, dengan bersabar kita dijauhkan dari kesalahan-kesalahan yang lebih fatal, dijauhkan dari hal-hal yang lebih buruk, dan ampuni, ya. Bukan siapa yang salah. Kadang-kadang kita sering mencari salahnya siapa dulu, si A, si B. Tanpa sadar ketika kita mengatakan salahnya dia sih, kita memposisikan diri kita merasa paling benar. Sesungguhnya tidak boleh demikian. Harusnya apa? Di hadapan Tuhan bukan soal siapa benar salah lagi, tapi respon hati kita. Ya, mungkin dia benar nggak salah, tetapi dengan sikap tidak ada pengampunan, dengan sikap dia ikut membenci, akhirnya salah juga gitu loh. Sebaliknya dia mungkin mengawali dengan yang salah, satu kesalahan dibuat, tetapi dengan kerendahan hati merendahkan diri, memohon ampunan, bertobat, minta maaf. Justru orang yang demikian inilah yang dibenarkan Tuhan. Jadi sekali lagi, jangan terlalu mudah ya mencari siapa benar, siapa salah. Itu bukan esensi yang penting dalam sebuah relation, khususnya lagi di antara orang percaya. Ya, kesalahan kita sebesar apapun ketika kita bertobat, Tuhan bisa mengampuni kita. Tetapi justru kita merasa benar, tidak bersalah, orang lain yang bersalah, sehingga kita akan merasa ya paling benar. Hati-hati, justru itulah kesalahan terbesar kita di hadapan Tuhan. Ya, dengan tidak adanya kasih, yang ada dendam, yang ada kebencian, yang ada adalah kekecewaan. Hati-hati, mari jemaat dikasih Tuhan, cek hati kita masing-masing. Bukan untuk menghakimi siapapun. Jangan lihat siapa yang salah dalam sebuah permasalahan yang terjadi. Tapi belajar merendahkan diri seorang akan yang lain. Sabar seorang terhadap yang lain. Ampuni seorang terhadap yang lain. Ya, dengan demikian kita akan senantiasa ada di dalam perkenanan Tuhan. Kenakan kasih sebagai pengikat yang mengikat, menyatukan, mempersatukan, dan menyempurnakan. Ingat, iman sebesar apapun tanpa kasih enggak lengkap. Makanya ada iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar kasih. Sebab kasih itulah yang menyempurnakan sebuah relation atau hubungan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu mengajarkan kami supaya kami sabar seorang akan yang lain, supaya kami mengampuni, ada pengampunan seorang terhadap yang lain, sehingga kami tidak terbawa suasana, tidak mencari siapa benar salah lagi, tetapi kami mencari solusi, tetapi kami merendahkan diri seorang akan yang lain di hadapan-Mu, sehingga hidup kami ada dalam perkenanan Tuhan. Dan biarlah kasih itu yang kami kenakan untuk mengikat kami, menyatukan, mempersatukan, bahkan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa menjalani relation dengan benar, hubungan dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Berdoa menyerahkan hari ini, tuntun kami ya Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.